Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Widya Antikasari. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan membahas tentang dasar-dasar manajemen dalam konteks kepemimpinan. Di mana dalam materi ini kita akan belajar tentang definisi kepemimpinan, perbedaan antara pemimpin dan kepemimpinan, kemudian tipologi kepemimpinan, sifat kepemimpinan, kemudian ada fungsi kepemimpinan, dan ada juga studi kasus untuk kita menelaah lebih lanjut tentang kepemimpinan. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang-orang untuk mencapai tujuan bersama, di mana menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pemimpin dan anggota kelompoknya. Kemudian apa perbedaan antara kepemimpinan dan pemimpin? Ternyata kepemimpinan dan pemimpin adalah dua hal yang berbeda, di mana kepemimpinan itu berfokus pada proses atau kualitas yang menggambarkan bagaimana pemimpin mempengaruhi, mengarahkan, atau memotivasi orang lain maupun anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan pemimpin adalah individu yang memiliki peran untuk memimpin. Pemimpin adalah orang yang diakui oleh kelompok atau organisasi untuk memimpin dan mengarahkan orang lain menuju tujuan bersama. Jadi berbeda ya antara pemimpin dan kepemimpinan. Lanjut lagi materi kita terkait dengan tipologi kepemimpinan. Secara garis besar, kepemimpinan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kepemimpinan autokrasi, di mana kepemimpinan ini berfokus kepada pemimpin. Jadi segala sesuatu itu berpusat kepada pemimpin, baik itu pengambilan keputusan maupun eh, penetapan rencana tujuan dari organisasi. Berbeda dengan kepemimpinan demokratis, di mana kepemimpinan demokratis ini melalui dua arah antara pemimpin dengan anggota kelompoknya. Berbeda pula dengan kepemimpinan yang bebas, di mana di sini pemimpin menyerahkan seutuhnya keputusan maupun langkah-langkah terkait pencapaian tujuan kepada anggota kelompoknya. Selanjutnya, ada tentang fungsi kepemimpinan, di mana fungsi kepemimpinan secara garis besar ada 5, yaitu ada fungsi instruktif, di mana pemimpin sebagai komunikator yang menentukan isi perintah dari anggota kelompoknya. Kemudian ada fungsi konsultatif, di mana pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah dengan anggota kelompok. Selanjutnya fungsi partisipasi, di mana pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat yaitu fungsi delegasi, di mana pemimpin memberikan pelimpahan wewenang membuat dan menetapkan keputusan kepada anggota kelompoknya. Terakhir ada fungsi pengendalian, di mana pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, dan koordinasi serta pengawasan kepada anggota kelompok. Selanjutnya ada sifat kepemimpinan, di mana sifat kepemimpinan ini menurut O'Donnell dalam Nanang Fatah tahun 1996 menjelaskan sifat-sifat kepemimpinan ada 6, antara lain kecerdasan di atas yang dipimpin atau di atas anggota kelompoknya. Kemudian ada mempunyai perhatian terhadap kepentingan menyeluruh. Jadi bukan hanya berpusat pada kepentingan pribadi. Selanjutnya ada kelancaran berbicara atau mempunyai public speaking yang bagus, kemantapan berpikir, emosi dorongan pribadi atau motivasi dari dalam diri yang tinggi. Selanjutnya terakhir ada memahami pentingnya kerjasama. Lalu apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Nah, ternyata ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang baik dan tepat. Ini adalah kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.
Hal ini karena pengambilan keputusan itu sangat berdampak untuk pencapaian tujuan kelompok atau organisasi. Selanjutnya ada manajemen waktu. Dengan mengatur waktu dan menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan rencana, tentu akan menggapai tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Dan ketiga yaitu manajemen konflik, di mana kompetensi dalam mengelola dan menyelesaikan konflik secara efektif, baik konflik internal maupun eksternal. Kemudian tantangan dalam memimpin dan mengelola secara efektif, di mana tantangan-tantangan ini terkait dengan komunikasi, konflik dengan kepemimpinan adaptif atau kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang terus berubah dari masa ke masa. Oke, kemudian yang terakhir ada cara untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan manajerial. Di antaranya yaitu yang pertama dengan membaca buku. Membaca buku tentang manajemen dan kepemimpinan dapat meningkatkan keterampilan manajerial. Yang kedua yaitu seminar atau pelatihan, di mana mengikuti seminar dan pelatihan ini kepemimpinan yang berkualitas dapat meningkatkan keterampilan kepemimpinannya yang akan diterapkan kepada anggota kelompoknya. Yang terakhir yaitu team building, di mana mendirikan program team building di organisasi dapat meningkatkan hubungan dan kerjasama dalam tim agar lebih solid. Nah, setelah pemaparan materi tadi, saya mempunyai satu video tentang perjalanan presiden kita Indonesia dari masa ke masa. Jadi nanti tugasnya adalah silakan mengelompokkan menurut tipologi kepemimpinan presiden-presiden yang ada di Indonesia, dari presiden yang pertama yaitu Insinyur Soekarno sampai dengan Bapak Jokowi. Nanti silakan itu sebagai tugas kelompok. Demikian ada video yang bisa kita saksikan. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, 75 tahun Indonesia merdeka, sudah 7 pula nahkoda Indonesia. Ada 7 presiden yang telah memimpin Indonesia sepanjang 75 tahun ini. Beda presiden, beda pula gaya kepemimpinannya. Mulai dari keputusan dalam mengambil keputusan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Kita akan simak bagaimana perjalanan dan juga beda kepemimpinan dari masing-masing presiden. Dan berikut liputan ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita di President's Corner kali ini. Oke, demikian adalah video tentang perjalanan presiden dari masa ke masa. Nanti silakan dianalisis dan saya Tiara Widiantikasari mengucapkan terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.